Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video tutorial kali ini. Di video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai analog input. Nanti teman-teman bisa baca lagi atau review lagi materi ini di modul pelatihan yang ada di bab 6. Eh, Oke, sebelum aku mulai ya teman-teman, aku akan jelaskan sedikit tentang analog input itu apa. Jadi analog input itu adalah nilai masukan yang dia berupa sinyal analog, teman-teman. Yang mana karakteristik dari sinyal analog itu memiliki nilai yang beragam. Eh, Mungkin teman-teman udah nonton ya di video yang sebelumnya tentang digital input. Jadi di digital input itu sinyalnya berubah sinyal digital, teman-teman. Di mana sinyal digital itu dia dia hanya punya dua nilai saja. Jadi misal teman-teman punya nilai 0 dan nilai 1. Kemudian nanti teman-teman punya nilai high dan nilai low. Jadi benar-benar nilainya itu hanya terbatas di dua nilai itu aja. Sedangkan di analog input itu nilainya bisa beragam, teman-teman. Jadi misal teman-teman punya nilai 0 dan nilai 1. Jadi nanti rentang di antara nilai 0 dan nilai 1 itu akan dipertimbangkan. Jadi misal nilai 0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Kayak gitu itu akan dihitung. Jadi nggak terbatas di nilai 0 aja atau di nilai 1 aja kayak gitu. Kemudian nanti teman-teman di sini akan lebih memahami kalau misal teman-teman udah melakukan percobaannya tentang analog input yang nanti kita menggunakan yang namanya potentiometer. Nah, namun sebelumnya itu aku akan jelaskan dulu ya teman-teman tentang serial monitor nih ya yang ada di sini. Nanti kalian bisa cari aja di bagian code, terus ada di bagian bawah tuh serial monitor. Nah, nanti serial monitor ini gunanya untuk apa? Jadi gunanya untuk menampilkan informasi atau pesan atau data masukan lah dari analog inputnya. Dari data yang masuk nih ya ke analog input, kemudian nanti akan diproses dan ditampilkan di laptop atau komputer kita, atau ditampilkan di serial monitor kita. Nah, untuk menggunakan serial monitor ini itu ada 3 fungsi yang digunakan atau umum digunakan lah. Nah, itu ada fungsi serial.begin, kemudian ada fungsi serial.println, dan yang terakhir ada fungsi serial.print. Nah, untuk yang fungsi serial.begin itu tuh fungsinya untuk memulai penggunaan dari serial monitornya. Nah, di sini itu 9600 itu adalah nilai kecepatan pengiriman dan penerimaan data. Nah, ini satuannya dalam bit per second, teman-teman. Jadi ini kecepatan yang umum digunakan. 9600 bit per second. Nah, kemudian di bawahnya itu ada fungsi serial.println. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan pesan atau informasi ke serial monitor di baris yang berbeda, teman-teman. Nah, nanti misal teman-teman punya beberapa pesan ya atau informasi. Nah, itu nanti di sini akan ditampilkan masing-masing pesannya itu akan ditampilkan di baris yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, nanti aku akan contohin. Nah, kemudian di bagian fungsi serial.print ini itu fungsinya untuk menampilkan informasi atau pesan yang akan ditampilkan di baris yang sama kayak gitu. Jadi bedanya println dan print biasa ini itu adalah kalau misalnya println itu dia akan ditampilkan di baris yang berbeda, sedangkan kalau yang print dia akan ditampilkan di baris yang sama. Nih, aku coba contohin aja ya teman-teman biar kalian juga nggak bingung. Jadi misal kita pakai yang serial.println dulu. Misal ini aku ganti println ya. Terus teman-teman coba jalanin simulasinya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat kalau masing-masing pesannya itu pesan halo dan pesan semua itu akan ditampilkan di baris yang berbeda. Seperti ini. Nah, gimana halnya kalau misalnya kita pakai print? Nah, kayak gini teman-teman. Nanti pesan halo dan pesan semuanya itu akan ditampilkan di baris yang sama,
kayak gitu. Ya kurang lebih penggunaan dari fungsi serial monitor itu seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengaplikasikan fungsi-fungsi ini di percobaan yang akan kita lakukan nanti. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba penggunaan analog input dengan potentiometer. Jadi nanti teman-teman cari dulu potentiometernya yang ada di basic komponen ini. Seperti biasa tinggal diklik aja terus di drag and drop. Nah, di sini nanti teman-teman lihat ada 3 kaki ya, teman-teman. Nah, nanti kaki yang ini, yang paling kiri ini, teman-teman bisa sambungin ke tegangan 5 volt, teman-teman. Tegangan 5 volt. Dan yang kaki paling kanan itu kita sambungin ke ground. Nah, untuk kaki yang tengah itu kita sambungin ke pin analognya di sini, teman-teman. Nah, jadi pin analog yang ada di Arduino itu ada di bagian ini, teman-teman. Jadi dari A0 sampai A5 kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misal teman-teman pengen menyambungkan tegangan 5 volt ini di kaki yang paling kanan, itu nggak apa-apa, teman-teman. Dan nanti yang kaki yang sebelah kiri itu kita sambungkan ke ground. Nah, itu nanti sebenarnya nggak apa-apa, cuman akan berdampak kepada nilai resistansi yang ada di potentiometernya. Kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran ya gimana bentuk dari potentiometer. Jadi bentuk potentiometer itu sebenarnya seperti ini, teman-teman. Jadi nanti ada semacam batang gini ya. Itu yang bisa teman-teman putar untuk merubah nilai resistansi dari potentiometernya, kayak gitu. Nah, di sini kita menggunakan resistansi maksimumnya itu 250 kilo ohm. Kayak gitu. Nah, nanti ketika teman-teman putar itu nilai resistansinya itu akan berubah. Nah, kalau misal teman-teman pengen coba untuk mensimulasikan agar ini bisa diputar, itu ya teman-teman jalankan dulu simulasinya, baru nanti bisa diputar kayak gitu. Nah, kalau misal nih teman-teman itu menghubungkan nilai tegangan 5 volt ini di bagian kaki paling kiri, artinya nanti nilai yang paling besarnya itu ada di sebelah sini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti memutarnya dari kiri ke kanan, itu yang nanti ketika sampai di sini itu nilainya akan 0. Kalau misal teman-teman menghubungkan tegangan 5 volt ini di bagian kaki paling kanan, itu nanti nilai yang paling besar ada di sebelah sini, teman-teman, di sebelah kanannya. Jadi ketika teman-teman memutarnya dari kanan ke kiri, itu nilainya akan berkurang kayak gitu. Nah, jadi konsepnya gini, teman-teman. Nah, ini aku bedain dulu aja biar teman-teman nggak bingung. Jadi yang kabel yang terhubung ke 5 volt aku kasih warna merah, dan yang terhubung ke ground aku kasih warna hitam. Nah, jadi konsepnya gini. Nilai tegangan 5 volt ini itu akan masuk ke dalam kaki yang paling kiri nih, teman-teman, di potentiometernya. Jadi besar tegangan yang ada di kaki paling kiri dan tegangan yang ada di kaki paling kanan itu besarnya 5 volt. Kemudian nanti kaki yang paling tengah ini tugasnya adalah untuk mengeluarkan tegangan, teman-teman, dari 0 sampai 5 volt yang nanti akan dibaca oleh pin analog ini, teman-teman. Nah, nanti pin analognya ini akan membaca tegangan yang dikeluarkan oleh potentiometernya ini melalui kaki yang paling tengah, teman-teman. Nah, nanti tegangan itu tidak akan terbaca dalam sinyal tegangan, teman-teman. Jadi nanti di Arduino-nya itu akan diproses ke dalam bentuk angka kayak gitu, atau dalam bentuk bit. Nah, resolusi bit dari Arduino ini itu adalah 10 bit, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi di modul pelatihan tentang ini. Nah, jadi nanti
tegangan 0 sampai 5 voltnya itu akan dikonversikan ke nilai angka dari 0 sampai 1023, teman-teman. Kayak gitu. Nah, nanti akan lebih jelasnya ketika kita menjalankan simulasinya, teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman udah menyambungkan seperti ini, teman-teman udah bisa coba untuk melakukan pemrogramannya. Kayak gini. Nanti yang tadi, kode yang tadi dihapus aja, kita buat baru lagi. Misal ini aku kasih pesan mulai ya, teman-teman. Biar memberikan informasi kalau misal datanya udah mulai untuk dibaca gitu, teman-teman. Nah, nanti di sini kita kasih dulu variabel untuk menampung nilai analog input yang akan dibaca kayak gitu. Nah, ini kita kasih variabel int, kemudian misal kita kasih nama variabelnya data masuk kayak gitu. Nah, nanti di bagian void loopnya kita akan menampung nilai yang terbaca oleh Arduino itu di pin A5 ini ya, teman-teman, ke variabel data masuk ini. Dengan fungsi apa? Dengan fungsi analog read. Jadi analog read ini itu fungsinya untuk membaca nilai inputan yang masuk ke Arduino-nya. Nilai inputan analog yang masuk ke Arduino-nya. Nah, itu ada di yang pin yang akan kita baca itu ada di pin berapa? Kalau dalam hal ini kan pin A5. Jadi artinya kita di sini tulis aja A5, teman-teman. Kayak gitu. Nah, nanti di bawahnya itu kita kasih serial dot println kurung buka, kemudian kita masukin variabel data masuk karena kita ingin melihat nih, teman-teman, nilai data yang terbaca oleh Arduino kita melalui analog input ini itu berapa nilainya. Nah, kayak gitu. Makanya kita masukin ke variabel data masuknya ini nanti. Kemudian di bawahnya kita kasih delay sebesar 1 detik atau 1000 milisecond. Nah, setelah kayak gini teman-teman udah bisa coba jalanin simulasinya. Nah, nanti di sini teman-teman bakal lihat nilai inputan analog yang diberikan oleh potensiometernya. Oke, kita coba untuk jalankan simulasinya. Nah, ini ya teman-teman bisa dilihat. Jadi ketika potensiometernya ini ada di posisi paling kiri nih ya teman-teman, itu nilai maksimumnya ada di 1023. Karena apa? Karena tadi kita menyambungkan 5 volt ini di kaki yang paling kiri, teman-teman, seperti yang aku udah jelasin tadi. Jadi nilai yang maksimumnya itu ada di sebelah paling kiri. Nah, ketika kita mutarnya ke kanan, itu nilainya akan semakin berkurang, teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya. Sampai ada di titik maksimal dari bagian kanannya. Tuh, ini udah nggak bisa diputar lagi ya, teman-teman. Nah, bagian paling kanannya ini itu nilainya adalah 0. Kayak gitu. Nah, ini adalah nilai yang terbaca, nilai inputan analog yang terbaca oleh Arduino kita yang diberikan oleh potensiometernya, kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk percobaan yang pertama kurang lebih seperti ini, teman-teman. Untuk yang percobaan yang kedua nanti kita akan mencoba menggunakan potensiometer ini untuk mengatur kedip dari LED. Nah, itu gimana caranya? Nah, kita rangkai dulu rangkaiannya, teman-teman. Nah, aku coba rangkai dulu ya rangkaiannya. Jadi nanti teman-teman butuh breadboard. Nah, nanti LED-nya teman-teman tinggal taruh aja di breadboard-nya. Dan potensiometernya juga jangan lupa.
Nah, nanti kita sambung-sambungin dulu kabelnya. Yang 5 volt ini kita sambungin ke bagian positif dari breadboardnya. Kemudian yang ground itu kita sambungin ke bagian negatif dari breadboardnya. Nah, nanti sama kayak di yang sebelumnya aja ya teman-teman konfigurasinya. Jadi nanti yang bagian tengah ini kita sambungin ke analog 5 atau pin A5. Kemudian yang ini kita sambungin ke bagian negatif, dan yang ini ke bagian positif atau ketegangan 5 voltnya. Nah, nanti ini yang bagian LED kita sambungin. Yang ini jangan lupa karena ini adalah LED, jadi kita pakainya pin digital ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman terserah pilih pin digital yang mana. Nah, setelah jadi kayak gini ya teman-teman, kurang lebih rangkaiannya akan seperti ini. Dan nanti teman-teman udah bisa untuk coba merangkai kodenya. Nah, ini kurang lebih akan seperti ini juga kodenya, cuma nanti ditambah sedikit aja di bagian sini teman-teman, di bagian bawahnya, di bawah serial.println ini. Nah, nanti teman-teman ini di clear dulu aja biar kosong. Nah, nanti teman-teman di sini tinggal tulis aja perintah untuk menghidupkan LED-nya. Teman-teman masih ingat kan ya pakai perintah apa? Ya benar, pakai perintah digital write. Nah, itu kita pakai pin 9 ya teman-teman. Kemudian kita kasih kondisi high untuk menghidupkan LED-nya. Dan nanti di sini kita kasih delay. Delay yang kita pakai di sini itu bukan 1 detik, tapi kita pakai delay dari data masukan yang dikasih oleh potensiometernya teman-teman. Dalam hal ini kita masukin variabel data masuk. Nah, kayak gini. Jadi nanti kedip dari lampu LED-nya itu bisa bergantung pada data masukan yang kita berikan dari potensiometernya. Kemudian nanti di sini kita kasih kondisi untuk LED-nya itu mati, jadi bisa berkedip. Lalu kemudian di sini nanti kita kasih delay lagi, data masuk. Nah, setelah kayak gini teman-teman udah bisa coba untuk jalankan simulasinya. Kita coba ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya itu. Jadi nanti lampu LED-nya itu akan berkedip sesuai dengan putaran yang kita kasih di potensiometernya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, semakin aku putar ke kanan, kedip dari lampunya itu akan semakin cepat teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, tuh, dia akan semakin cepat kedipnya sampai ada titik di mana LED-nya itu seperti seakan-akan menyala terus teman-teman, saking cepatnya kedipan dari LED-nya kayak gitu. Nah tuh, jadi semakin kiri dia akan kedipnya akan lama, tapi ketika kita putar ke kanan itu nilai kedipannya akan semakin cepat kayak gitu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu percobaan yang ada di bab 6. Semoga teman-teman paham ya tentang materi ini. Nanti kalau misal teman-teman ada yang kebingungan, bisa ditanyakan ke aku aja atau ke tutor-tutor lainnya. Sekian dulu materi yang bisa aku sampaikan di materi ini. Jika nanti ada kesalahan, aku mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.